Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi tips bikin peyek Minang. Kalau di Minang namanya goreng maco atau kerupuk maco. Yuk kita praktekin sama-sama. Ini goreng maco atau rakik maco. Maco itu ikan laut yang dikeringkan. Karena saya vegetarian, saya tidak pakai ikan laut kering ya. Bahan-bahannya tepung beras 500 gram, tepung tapioka 100 gram, kacang hijau 250 gram, kacang tanah 250 gram, cabai keriting 12 biji, kemiri 5 biji, kunyit seibu jari, bawang putih 10 siung, telur kuningnya saja 1 biji, kemudian kapur sirih. Nah, itu bahan-bahannya. Nah, jangan lupa kacang hijaunya direndam dulu 1 malam ya, supaya dia tidak terlalu keras. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memblender cabenya dengan kemiri dan juga bawang putihnya. Kita blender sampai halus, tidak ada lagi bijinya. Jadi kita pastikan betul cabenya sudah halus, kemirinya juga sudah halus. Kita blender sampai betul-betul halus. Kemudian tepung terigu, tepung beras kita tambahkan dengan air. Saya gunakan 150 air. Tapi ingat, masukkan sedikit demi sedikit. Jangan terlalu encer juga adonan kita ya. Kita aduk sampai semuanya tidak ada yang bergerindil lagi tepungnya. Kemudian masukkan kuning telur. 1 kuning telur. Kita aduk kuning telurnya ke dalam tepung tadi yang sudah kita campur. Kita aduk pelan-pelan, kita aduk kuning telurnya, kemudian kapur sirih yang saya beri sedikit air kita masukkan ke dalamnya. Ke dalam adonan kita masukkan kapur sirihnya. Kita aduk juga supaya lebih rata. Kemudian cabenya. Cabai yang sudah kita blender tadi dengan bawang putih, dengan kunyit, itu kita masukkan ke dalam adonan kita. Ini tidak pedas karena cabainya cabai keriting ya, bukan cabai rawit ya. Dan supaya warnanya juga bagus ya. Kemudian kita aduk jadi satu. Kita aduk jadi satu. Nah, ini sudah tercampur rata, kita masukkan 1 sendok teh garam. Tadi saya pakai garam Himalaya. Nah, kemudian kita panaskan minyak. Kita panaskan minyak. Rakik maco atau goreng maco Minang ini dia pakai cetakan ya, yang dari seng. Mudah membuatnya jika ada seng. Kita bisa bulatkan lalu kita beri tangkai ya. Nah, ini kita panaskan dulu cetakannya. Cetakannya kita panaskan dulu, kemudian kita olesi dengan mentega. Boleh juga menteganya kita masukkan ke dalam minyaknya, tidak apa-apa, atau kita oleskan ke dalam di atas cetakannya. Enggak, sama saja, tidak ada masalah. Kemudian kita panaskan lagi, kita panaskan gitu, kemudian baru kita masukkan adonan kita ke dalam. Biasanya untuk pertama-tama itu kurang bagus jadinya. Pertama kita bikin itu kurang cantik, tapi setelah yang kedua, ketiga dia akan lebih cantik dan makin cantik gitu. Hasilnya gitu. Biasanya cetakan lama tidak dipakai juga akan sedikit lengket atau kurang bagus. Tapi biasa, tapi yang kedua pasti lebih bagus hasilnya. Nah, kita masukkan pelan-pelan. Nah, itu agak sedikit mengkerut ya, tapi tidak apa karena ini baru pertama, belum terlalu panas, terlalu ini juga cetakannya. Nah, itu saya bikin yang kacang hijau dan juga yang kacang tanahnya. Nah, karena wajannya agak besar, kita bisa bikin setelah lepas cetakan satu langsung lagi kita masukkan yang berikutnya. Jadi supaya buatnya tidak terlalu lama, jadinya tidak harus menunggu satu-satu. Sehingga kalau sudah bisa dilepas, kita lepaskan, kita masukkan lagi adonan
berikutnya. Begitu seterusnya sampai selesai. Ini dia peyek Minang, raki Minang atau goreng maco kita. Nah, gampang kan dipraktekinnya? Kita harus coba ya, dicoba di rumah. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.